guys, saya Rismawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi komunikasi antar budaya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaannya. Di setiap wilayah kebudayaan dan perbedaan kebudayaan yang dianut. Kebudayaan itu sendiri merupakan ciri khas cara hidup yang dianut oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Komunikasi yang telah terjalin di antara orang-orang yang mempunyai perbedaan kebudayaan disebut komunikasi antar budaya. Konsep tentang implementasi. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata implementasi berarti penerapan dan pelaksanaan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Sekarang kita bahas konsep tentang kebudayaan. Budaya adalah asumsi-asumsi dasar dan keyakinan di antara para anggota, kelompok, atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya berarti pikiran, akal, budi, kebiasaan, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah. Secara formal, budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, waktu, peran, hubungan, ruang, konsep, alam semesta, objek-objek materi, dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang yang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Next, hakikat komunikasi antar budaya. Hakikat dari komunikasi antar budaya dapat membuat kesamaan, kebersamaan, serta kelarasan. Selain itu, sisi dari perbedaan tersebut dapat saling memahami adanya suatu perbedaan. Hal ini dapat banyak terjadi di Indonesia yang kaya akan kebudayaannya. Perbedaan ini harus tetap dipelihara kerukunannya dan serta dilestarikan, sehingga mempermudah untuk memahami berbagai macam perbedaan bentuk perbedaan yang ada. Komunikasi tersebut memberikan dimensi antar budaya, sehingga dengan kata lain, komunikasi antar kebudayaan yang terjadi merupakan dampak yang sangat positif. Hal tersebut dapat memudahkan bersosialisasi antar daerah dan dapat membangun kesatuan serta persatuan. Deddy Mulyana mendefinisikan komunikasi antar budaya sebagai komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang berbeda agama, bangsa, ras, bahasa, tingkat pendidikan, status sosial, bahkan jenis kelamin. Contoh komunikasi antar budaya. Yang pertama, itu salah satu contoh komunikasi antar budaya adalah adanya kegiatan kerjasama yang dilakukan antar satu negara dengan negara lain. Kegiatan kerjasama misalnya pertukaran pelajar. Berikut beberapa foto pertukaran pelajar Indonesia. Ini ada pertukaran pelajar Australia-Indonesia, yaitu Muslim Exchange Program pada tahun 2018. Yang kedua ada Hanyang International Winter School sama Parahyangan Catholic University pada tahun 2017. Yang terakhir ada Busan Surabaya Youth Exchange Program pada tahun 2017. Kegiatan pertukaran pelajar tentunya dapat menjadi wadah untuk saling mengetahui dan mempelajari budaya masing-masing anggota pertukaran pelajar tersebut. Selain itu, dapat juga mengembangkan pikiran dan menambah wawasan dari kegiatan-kegiatan pertukaran pelajar yang dilakukan, seperti belajar budaya, seni, masakan, gaya busana, mengunjungi tempat sejarah hingga modern, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi ini terjadi ketika salah satu subkultur dengan kultur yang dominan mendominasi subkultur lainnya. Sebagaimana contohnya, kaum muda dan kaum manula. Kaum muda digambarkan punya kultur yang lebih mendominasi, misalnya dalam hal penguasaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Ketika kaum muda dan kaum manula saling berkomunikasi, akan tercipta komunikasi lintas budaya, terutama pertukaran informasi mengenai penggunaan teknologi. Sekian segitu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati pamit undur diri.